Setelah mengetahui bahwa dunia The Lost World benar-benar nyata, Sung-won dan para peserta lainnya akhirnya memahami alasan mereka dipanggil ke tempat itu. Aldin menjelaskan bahwa planet tersebut dahulu pernah menjadi rumah bagi berbagai ras yang hidup berdampingan dan membangun peradaban yang luar biasa. Namun, suatu hari, para dewa menghilang tanpa diketahui penyebabnya. Sejak saat itu, dunia perlahan jatuh ke dalam kekacauan. Bangsa-bangsa yang dulu berkembang kini hidup terpencar, berjuang bertahan hidup tanpa lagi memiliki sosok yang membimbing mereka. Untuk menyelamatkan dunia itu, Aldin mencari calon dewa dari dunia lain. Ia kemudian memilih bumi dan menciptakan sebuah simulasi bernama The Lost World. Seluruh pertandingan yang selama ini dimainkan para peserta ternyata bukan sekedar permainan, melainkan proses seleksi yang dirancang untuk melihat siapa yang benar-benar mampu memimpin sebuah peradaban. Meski begitu, Aldin masih memberikan kesempatan terakhir bagi siapapun yang ingin kembali ke kehidupan semula. Mereka yang memilih mundur akan dipulangkan ke bumi, tetapi seluruh ingatan mengenai tempat itu akan dihapus. Tidak akan ada kenangan tentang Lost World, para dewa, ataupun kesempatan yang baru saja mereka dapatkan. Sung-won justru mengajukan pertanyaan yang berbeda dari peserta lain. Ia tidak bertanya bagaimana cara kembali, melainkan apa yang akan diperoleh jika menerima tantangan tersebut. Jawaban Aldin membuat semuanya semakin jelas. Dengan menerima tantangan ini, mereka akan menjadi dewa. Awalnya mereka memang hanya akan memiliki sedikit pengikut, sama seperti saat memulai permainan. Namun jika berhasil memperluas pengaruh, memperoleh lebih banyak kepercayaan, dan membangun sebuah peradaban yang kuat, mereka berpeluang menjadi satu-satunya dewa yang menguasai seluruh Lost World. Dunia itu sepenuhnya akan menjadi milik sang pemenang. Namun hadiah sebesar itu tentu memiliki risiko yang sama besarnya. Begitu menerima tantangan, tidak akan ada kesempatan untuk menyerah lagi. Jika suatu saat dikalahkan oleh dewa lain, perjalanan mereka akan berakhir saat itu juga. Tidak ada permainan ulang. Tidak ada kesempatan memulai dari awal. Bagi Sung-won, aturan itu justru terasa masuk akal. Selama menjadi pemain nomor 1, ia memahami bahwa hadiah terbesar selalu datang bersama taruhan terbesar. Bahkan ia sudah menduga bahwa permainan sesungguhnya pasti mempertaruhkan nyawa para pesertanya. Ia kemudian memastikan satu hal lagi kepada Aldin. Apakah syarat kemenangan masih sama seperti saat bermain The Lost World? Jawabannya adalah ya. Mendengar itu, Sung-won langsung memahami situasinya. Dalam permainan, sebenarnya ada cara menang melalui Alliance Victory, yaitu kemenangan melalui aliansi. Namun menurut pengalamannya, aliansi hanyalah kerjasama sementara. Cepat atau lambat, para sekutu akan saling mengkhianati demi menjadi satu-satunya pemenang. Bahkan dari sisi permainan, menang sendirian selalu memberikan keuntungan yang lebih besar. Kini, jika dunia ini benar-benar nyata, kemungkinan besar prinsip itu juga masih berlaku. Tak lama kemudian, Aldin kembali menjelaskan alasan mengapa merekalah yang dipilih. Menurutnya, semua peserta telah menyelamatkan Lost World berkali-kali selama memainkan game tersebut. Pengalaman mereka membangun peradaban, menghadapi perang, dan membawa berbagai ras menuju kemajuan membuat mereka dianggap layak menjadi kandidat dewa. Antarmuka permainan yang sudah mereka kenal juga akan tetap digunakan agar mereka dapat beradaptasi lebih cepat. Namun ada satu perbedaan yang sangat besar. Kali ini, seluruh makhluk di Lost World benar-benar hidup. Mereka memiliki perasaan, ketakutan, harapan, bahkan keinginan mereka sendiri. Tidak semua hal akan berjalan sesuai perhitungan seperti di dalam game. Setelah semua penjelasan selesai, Aldin meminta setiap orang menentukan pilihan. Beberapa peserta memutuskan kembali ke bumi. Bayangan mereka menghilang satu persatu hingga jumlah yang semula 32 orang berkurang menjadi 27. Sung-won tetap berdiri di tempatnya. Ia mengingat kembali kehidupannya di bumi. Hubungan keluarganya tidak pernah berjalan baik. Beban utang terus menghantuinya, dan masa depannya terasa suram. Dibanding kembali menjalani kehidupan seperti itu, kesempatan menjadi dewa di dunia baru justru terlihat jauh lebih menjanjikan. Apalagi, tidak ada permainan yang lebih ia kuasai selain The Lost World.
Begitu semua peserta yang mundur menghilang, sebuah altar bundar muncul di hadapan mereka. Di atas altar itu tergeletak beberapa kartu yang tertutup. Setiap kartu akan menentukan wilayah awal masing-masing dewa. Karena memiliki rekor terbaik selama bermain, Sungwon mendapat kesempatan memilih lebih dulu. Baginya, urutan memilih sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Ia tahu kartu-kartu tersebut tetap bersifat acak. Namun ia juga paham bahwa beberapa wilayah memang memiliki peluang kemenangan yang sedikit lebih baik dibanding wilayah lainnya. Ia mengambil kartu yang berada tepat di tengah altar. Sesaat setelah kartu itu dibalik, wajahnya langsung mengernyit. Wilayah awal yang ia dapatkan adalah insects. Dalam sistem The Lost World, insects bukan hanya berarti serangga, tetapi juga mencakup berbagai jenis arthropoda dan krustasea. Berdasarkan data para pemain selama ini, wilayah tersebut memiliki tingkat kemenangan paling rendah di antara seluruh pilihan awal. Tidak sedikit pemain yang langsung menyerah begitu mendapatkan area tersebut. Meski begitu, Sungwon tidak pernah membiasakan diri menyalahkan keberuntungan. Baginya, mengeluh tidak akan mengubah hasil. Yang lebih penting adalah mencari cara agar wilayah yang buruk sekalipun tetap bisa dimanfaatkan. Perhatiannya kemudian beralih ke planet Lost World yang kini terbentang di bawahnya. Dunia itu terbagi menjadi 3 benua besar. Wilayah yang ia peroleh berada di ujung timur sebuah semenanjung di benua ketiga. Benua ini merupakan wilayah terluas, tetapi juga paling rumit. Sumber dayanya tidak sebanyak benua pertama. Iklimnya pun tidak sebaik benua kedua. Sebagai gantinya, tempat itu dipenuhi berbagai ras, monster, serta reruntuhan kuno yang menyimpan banyak kemampuan dan peluang unik. Jika dimanfaatkan dengan benar, wilayah itu bisa menjadi keuntungan besar. Namun jika salah mengambil langkah, tempat itu juga dapat berubah menjadi jebakan. Sebagai dewa yang baru lahir, Sungwon memang dapat terbang bebas di langit dan mengamati seluruh wilayah dari atas. Ia bahkan bisa memperbesar pandangan hingga melihat kehidupan para makhluk di permukaan. Meski demikian, ia sadar kekuatannya masih sangat terbatas. Di awal permainan, ia hanya memiliki 10 poin faith. Faith merupakan sumber kekuatan yang dibutuhkan seorang dewa untuk menciptakan keajaiban dan memengaruhi dunia. Namun setiap tindakan juga dibatasi oleh sesuatu yang disebut causal rate. Selama kepercayaan para pengikut masih sedikit, seorang dewa hampir tidak memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya dunia. Karena itulah, mendapatkan pengikut pertama menjadi langkah yang jauh lebih penting daripada menggunakan keajaiban secara sembarangan. Setelah mengamati wilayahnya, Sungwon menemukan 2 kelompok yang paling menarik. Kelompok pertama adalah Lizardmen. Jumlah mereka hanya sekitar 30 orang. Mereka tampak kurus, kecil, dan sedang meninggalkan sebuah oasis tempat kelompok Lizardmen yang jauh lebih besar tinggal. Melihat keadaan mereka, Sungwon menduga mereka baru saja kalah dalam perebutan kekuasaan dan diusir dari kelompok utama. Justru kondisi itulah yang membuat mereka menarik. Kelompok kecil yang sedang kesulitan jauh lebih mudah menerima pertolongan seorang dewa. Mereka akan lebih cepat percaya, lebih mudah bergantung, dan menghasilkan faith yang jauh lebih besar dibanding kelompok besar yang sudah mapan. Selain itu, Lizardmen memiliki satu keunggulan yang sangat sesuai dengan wilayah insects. Mereka tidak memiliki rasa jijik terhadap serangga. Berbeda dengan banyak ras lain yang menghindari serangga karena penyakit dan parasit, Lizardmen mampu membudidayakan sekaligus menjadikannya sumber makanan utama. Dengan kata lain, kelemahan wilayah awal Sungwon justru bisa berubah menjadi keunggulan jika dipadukan dengan ras yang tepat. Meski begitu, ia belum mengambil keputusan. Masih ada satu pilihan lain yang cukup menggoda. Di bagian barat daya wilayah itu, hidup sekelompok frogmen. Jumlah mereka mencapai 500 orang, angka yang sangat besar untuk ukuran suku awal. Mereka juga sangat menyukai serangga dan mampu membangun kehidupan di sekitar sungai maupun danau, tempat yang biasanya menjadi pusat berkembangnya peradaban. Namun semakin lama mengamati mereka, Sungwon mulai melihat kelemahannya. Sebagai makhluk amfibi, kehidupan mereka terlalu bergantung pada air. Selama tetap berada di sekitar danau atau sungai, mereka memang bisa berkembang dengan sangat baik.
Namun ketika harus menjelajah wilayah lain atau memperluas pengaruh, pilihan mereka menjadi jauh lebih terbatas. Sungwon membutuhkan ras yang mampu beradaptasi terhadap lebih banyak kemungkinan. Permainan ini akan berlangsung sangat panjang, dan keputusan pertama bisa menentukan seluruh arah perkembangan peradabannya. Kini hanya tersisa satu pertanyaan di benaknya. Reptil atau amfibi? Lizardman atau frogman? Dengan mempertimbangkan setiap kelebihan dan kelemahannya, Sungwon akhirnya menjatuhkan pilihan yang akan menjadi langkah pertama perjalanannya sebagai seorang dewa di Lost World.